Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube ini agar kedepannya saya lebih aktif lagi dalam readingan-readingan untuk zodiak-zodiak berikutnya. Di sini saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok ataupun bisa tidak cocok. Jika terjadi sebaliknya, maka teman-teman jangan memaksakan energi teman-teman semua. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan diri dan berserah kepada sang pemilik hidup. Untuk hari ini yang saya readingkan adalah zodiak Pisces ya, dengan tema energi yang datang untukmu di bulan November. Kita akan melihat energi Pisces di bulan November ini akan seperti apa. Kita berharap akan energi yang baik yang akan datang. Maka saya meminta teman-teman untuk fokus ya terhadap kartu agar energi teman-teman semua bisa dapat saya rasakan. Kartunya akan saya pilih secara acak. Teman-teman bisa fokus ya. Kita akan lihat energi Pisces di bulan November. Kartu yang pertama. Di sini Pisces perlu menarik diri ya, keluar dari hiruk pikuk kebisingan, keberisikan ya, bisa jadi berada di titik jenuh ya. Menarik diri bukan berarti meninggalkan ya, tetapi di sini kamu perlu ketenangan di dalam pikiran, di dalam jiwamu, maka kamu harus menarik diri dari hal yang membuatmu terbebani selama ini. Entah itu di bagian pekerjaanmu, entah itu di balik permasalahanmu, karena ibaratnya ini kamu ada di balik titik jenuhmu, maka ibaratnya kalau kamu mengalami permasalahan ya tidak bisa kamu hindari, tetapi kamu perlu menghadapinya ya dengan cara kamu akan memikirkan ya dengan baik, kamu perlu merefleksikan dirimu, kamu perlu ketenangan di dalam hati, di dalam pikiranmu, agar keputusan ke depannya akan lebih baik untuk dirimu. Seperti itu untuk Pisces. Kemudian ya, ketika kamu mengalami masalah, mengalami titik jenuh ya, entah ini permasalahan dalam keluarga, di dalam lingkungan kerja, bersama rekan-rekanmu ya, permasalahan ini ya, kamu memang rasakan terlalu berat, maka tidak jadi masalah jika kamu berjalan dengan pelan, tetapi kamu jangan pernah berhenti melangkah. Di balik itu semua, di balik permasalahanmu, kamu melangitkan semua doamu, kamu naikkan semua doamu, apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu katakan ya, kamu boleh ibaratnya menyerahkan dirimu, menyerahkan permasalahanmu kepada sang pemilik hidupmu. Jadi ibaratnya kamu lebih berserah lagi ya, kamu harus lebih ikhlas menjalani semuanya, maka kedepannya ya pasti akan ada jawaban indah di balik semua doa-doamu. Kemudian di sini ya,
Kamu akan merasa kebingungan ya, bingung menentukan arah seperti apa langkah saya ke depannya. Tetapi jangan kamu panik ya, jangan kamu tergesa-gesa mengambil keputusan. Kamu memang dalam keadaan bingung ya, dilema. Saya harus berjalan seperti apa, solusinya seperti apa. Ini sebenarnya tergantung dari pikiranmu. Jika pikiranmu jernih, maka solusi itu akan ada. Tetapi jika pikiranmu yang membuat dirimu khawatir ya, ini yang membuat kamu tidak bisa menemukan jalan yang mana yang harus kamu lalui, jalan yang mana yang harus kamu pilih. Maka saya sarankan bahwa pikiranmu memang harus tenang, hatimu harus tenang, maka solusi akan kamu dapatkan. Nah, di balik semua permasalahan, tantangan, rintangan, ketika kamu berada di balik titik jenuhmu ya, di sini akan ada pola pikir yang berbeda. Memang tidak sama pola pikirmu dengan orang lain, karena kamu melihatnya dari sudut yang berbeda ya. Karena ini ibaratnya dari semua kejadian-kejadian yang sudah kamu lalui ya, maka pemikiranmu tidak akan sama lagi seperti yang lain. Kamu di sini akan lebih bijak dalam berpikir ya. Ketika permasalahanmu kamu rasa sangat berat, tapi di balik itu semua mendewasakan dirimu sehingga pola pikirmu juga tidak akan sama seperti pola pikir di masa lalumu, di mana engkau akan kesulitan dalam menentukan jalan. Tapi di balik ini semua ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kamu dapatkan bahwa keputusan yang kamu ambil ya akan lebih baik ke depannya dan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik dalam berpikir. Di sini juga akan ada kebebasan ya, kebebasan dalam menentukan pilihan ya. Pilihan yang baik dan yang buruk itu semua tergantung padamu. Ibaratnya di sini kebebasannya ya terserah kamu. Mau di jalur A atau di jalur B, semuanya ada. Tetapi harus berhati-hati karena kedepannya ini jalannya bisa jadi adalah jurang. Nah, di balik ini semua, kamu membutuhkan seseorang, membutuhkan orang lain yang bisa membawamu, menasehatimu, memberikan wejangan agar kamu tidak salah jalan ke depannya. Ibaratnya orang ini adalah menjadi panutan ya, orang yang kamu percayai, orang yang sudah mendapatkan pelajaran hidup yang lebih darimu. Oh, ibaratnya orang yang sudah memiliki pengalaman ya, pengalaman lebih dibanding kamu. Ibaratnya asam garam kehidupannya dia sudah rasakan. Maka ke depannya ya kamu harus lebih belajar lagi dari orang tersebut ya. Jangan pernah menutup diri karena ketika menutup diri juga ya orang segan akan mendekati kita ya. Jadi lebih ibaratnya lebih berhati-hati ya, berhati-hati dalam memilih jalan yang akan kamu lalui. Jangan sampai malah kamu jatuh dan terperosok ke dalam jurang. Di sini juga akan ada gelombang ya. Gelombang ini menandakan permasalahan, rintangan yang akan kamu hadapi. Namun satu hal di sini menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul ya. Permasalahan ini muncul karena kamu sering mengalaminya, sering mengatasinya, maka kamu tidak akan takut ya. Permasalahan ini akan sering muncul sehingga kamu ibaratnya tahu solusi dari permasalahan yang sering muncul ini. Sehingga kamu akan menjadi pribadi yang tenang menyelesaikannya, menjadi pribadi yang lebih baik menyikapinya, karena setiap persoalan yang kamu lalui dulunya ya itu yang membuat pondasimu kuat sehingga pembelajaran hidupmu itu eh, membuatmu menjadi lebih tenang seperti sekarang ini. Nah, ini kartu yang baik ya. Di sini ada roda keberuntungan ya. Bisa jadi kamu berada di
posisi kejayaanmu, tetapi bisa jadi pula kamu berada di titik terendahmu ya, di titik nol. Ketika kamu berada di puncak kejayaanmu, maka jangan kamu selalu melihat ke atas. Sesekali bolehlah kamu melihat ke bawah, bukan berarti ya mengingat hal-hal yang buruk, tetapi ibaratnya ini sebagai pelajaran hidup. Ketika kita berada di puncak kejayaan, maka kita akan melihat bagaimana kita mulai start dari titik terendah kita, dari titik nol yang kita sudah jalani hingga sampai di puncak sekarang. Begitupun ketika kamu berada di titik nol, kamu tidak perlu khawatir, ya, kamu tidak perlu merendah diri, karena suatu saat ya, impianmu akan kamu dapatkan, hasil yang baik akan kamu temukan, sehingga ya bisa kamu wujudkan mimpi-mimpimu. Ibaratnya seperti ini, ketika kita berada di titik terendah kita ya, kita jangan pernah menyerah, karena peluang itu akan ada terus ya, tergantung dari usaha kita. Kita harus tetap fokus, harus tetap apa ya namanya, harus tetap konsisten, harus lebih rajin lagi ya, supaya apa yang kita impikan itu kita bisa dapatkan. Ini kartu yang baik untuk Pisces. Kemudian di sini hati-hati ketika kamu berada di puncak kejayaanmu ya. Akan ada seseorang yang mendekatimu dan memanfaatkanmu. Maka kamu harus berhati-hati untuk seseorang yang ini ya. Karena ibaratnya dia akan mengambil apa yang menjadi bagianmu ya. Kamu harus berhati-hati dalam memilih teman, harus berhati-hati terhadap seseorang yang memang dekat denganmu, tetapi ibaratnya hanya mengambil keuntungan ya, keuntungan. Jadi lebih bijak lagi ya, lebih bijak, lebih waspada, karena ya terkadang kehidupan ini mengajarkan kita untuk jangan juga terlalu baik kepada orang. Jangan juga kita menelantarkan orang yang lagi membutuhkan pertolongan kita, tapi ya lebih bijak ya, karena seseorang ini akan mengambil hasil dari jerih lelahmu, hasil dari apa yang kamu sudah usahakan. Nah, ketika kamu mulai berhati-hati ya, kamu ibaratnya sudah pandai ya, sudah bijak dalam memilih orang-orang yang harus berada di sekitarmu, maka di sini kamu akan nampak lebih tenang. Kamu menggenggam apa yang menjadi hasil keringatmu, kerja kerasmu membuahkan hasil yang baik. Ketika kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar, kamu ikhlas, ya. Di sini akan nampak bahwa kerja kerasmu membuahkan hasil yang baik, pekerjaanmu matang sempurna ya. Jadi lebih bijak lagi, tetap menjadi pribadi yang tenang. Nah, di sini hasil kerja kerasmu akan kamu lihat ya. Memang ada percikan-percikan, gelombang-gelombang air, tapi kamu tetap pada posisimu, kamu tenang, memperhatikan hasil dari kerja kerasmu, kamu tidak bimbang, kamu tidak takut, karena kamu percaya dan yakin pada diri sendiri kalau kamu bisa melewati ini, karena sebelum-sebelumnya kamu sudah mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang kamu hadapi. Di sini juga kamu nampak menjadi seorang yang lebih berani ya. Kamu tidak takut tantangan, kamu bisa menentukan tujuanmu, kamu bisa menentukan arah di mana harus kamu bergerak, di mana harus kamu putar balik, di mana harus kamu menancapkan impian-impianmu. Kamu akan menggenggam impianmu yang selama ini kamu sudah idam-idamkan, yang sudah kamu pikirkan ya. Yang penting seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kamu sudah mendapatkan semuanya itu, ketika kamu lelah, kamu boleh beristirahat, memikirkannya dengan baik. Ketika kamu merasa persoalanmu banyak, langitkan semua doamu kepada Sang Pencipta. Ketika kamu dalam kebingungan, ya pikiranmu yang membawa kamu ke dalam
hal yang membuatmu tidak bisa keluar dari permasalahan. Ketika kamu ibaratnya mempunyai semangat, ya, maka persoalan yang kamu hadapi bisa kamu selesaikan. Kemudian pola pandangmu juga akan berubah, akan ada tujuan yang harus akan ada pilihan hidup yang harus kamu pilih, yang baik dan yang buruk. Persoalan yang kamu hadapi terus-menerus akan datang, tetapi kamu sudah lihai karena kamu punya pembelajaran hidup. Kemudian roda keberuntungan akan ada padamu. Yang penting ketika berada di puncak kejayaan, ya, jangan angkuh. Ketika kita berada di titik terendah kita, ya, jangan merendah, harus tetap optimis. Hati-hati dalam memilih teman, ya, atau memilih seseorang yang akan hadir dalam hidupmu. Jangan hanya mengambil keuntungan, ya. Tetap tenang, ya. Perhatikan pekerjaan yang sudah selama ini kamu lakukan. Tetap tenang, hasil yang kamu dapatkan akan kamu lihat. Oke, cukup sekian untuk Pisces. Terima kasih.